Lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Elemen selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang baru gabung, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Tanpa basa-basi kita bacain novel Marathon Book chapter 58 11. Di sini diceritakan karena tidak ada berita tentang Yangke dari klan Tinta, itu berarti Yangke tidak mungkin mati dengan klan Tinta. Namun apakah Yangke sudah mati atau masih hidup? Jika dia masih hidup, di mana dia berada adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh eselon atas ras manusia untuk mencari tahu. Minjulun jauh memanggil banyak mas ras manusia yang telah kembali dari tunggu semesta untuk menanyakan tentang Yangke. Menurut laporan, orang terakhir yang melihat Yangke adalah Ouyang Li. Setelah pertempuran libat di dunia tunggu semesta yang telah menyapu banyak penguasa ras manusia dan klan Tinta, Yangke telah menyembuhkan luka-lukanya dan pergi. Sebelum dia pergi, dia melakukan percakapan singkat dengan Ouyang Li dan mengatakan bahwa dia ingin menemukan sisa pil Open Heaven kualitas terbaik sambil juga mencoba menemukan jawaban atas keraguannya. Tentang apa, Ouyang Li tidak bertanya, dan Yangke juga tidak mengambil inisiatif untuk memberitahunya. Sejak itu, Ouyang Li tidak pernah melihat Yangke lagi. Bagaimanapun dunia tunggu semesta masih cukup luas, jadi itu normal bagi mereka untuk tidak bertemu satu sama lain. Di sisi lain, ada beberapa mas ras manusia Orde ke-8 yang samar-samar merasakan aura Yangke, tetapi pada saat itu Yangke sepertinya sedang dikejar oleh Chaos Spirit King. Jadi tidak ada satupun dari mereka yang berani mendekatinya. Yangke terbang melewati mereka dan membawa Chaos Spirit King bersamanya. Tanpa informasi beragam apapun, Mi Jinglun tidak dapat menyebutkan keberadaan Yangke. Setelah berpisah dari Ouyang Li, Yangke dikejar oleh Chaos Spirit King. Dengan kata lain, Yangke pasti pergi mencari masalah dengan Chaos Spirit King dan memungkinkan bahwa merebut kembali pin Open Heaven kualitas terbaik yang telah hilang. Jika tidak, Chaos Spirit King tidak akan memiliki reaksi yang begitu besar. Dengan kekuatan yang sarana Yangke saat ini, sebenarnya sangat mudah baginya untuk melarikan diri dari Chaos Spirit King. Setelah mengaktifkan Spade Divine Ability miliknya beberapa kali, dia dapat dengan mudah melepaskan Chaos Spirit King. Yangke dikejar dengan sengaja, mungkin karena dia takut Raja Kacauan yang marah akan menemukan masalah dengan mas ras manusia lainnya dan menggunakan metode ini untuk membuatnya sibuk. Meski begitu, Yangke tidak akan dibunuh oleh Chaos Spirit King. Informasi yang dia miliki terlalu sedikit dan bahkan dengan kecerdasan Mi Jinglun sulit baginya untuk menyimpulkan apa yang terjadi pada Yangke. Dia hanya tahu bahwa sesuatu telah terjadi padanya, kalau tidak dia akan muncul sejak lama. Pada hari ini, Mi Jinglun pergi ke Star Boundary tanpa memberitahu siapapun dan muncul di Hing Heaven Palace. Ketika kepala manajer Hua Qingxi mengetahui masalah ini, dia buru-buru datang menemuinya. Mi Jinglun menjelaskan tujuannya datang dan Hua Qingxi tentu saja setuju. Setelah membuat beberapa pengaturan, Mi Jinglun bertemu dengan Nia Qingcheng dan tinggal di Istana Langit Tinggi. Semua istri Yangke saat ini berada di pasukan penarik klan Tinta di luar pembalasan besar awal surgawi di bawah komando Fukuang. Melawan perlawanan klan Tinta, satu-satunya pengecualian adalah Nia Qingcheng yang mahir dalam alkimia. Selama perang besar ada kebutuhan besar untuk logistik, terutama untuk pil. Para prajurit membutuhkan pil untuk berkultivasi, dan ketika mereka terluka mereka juga membutuhkan pil. Dengan demikian, status alkemis meningkat dari hari ke hari, terutama masalah seperti Qianning yang praktis sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran perang. Bagaimana bisa Mi Jinglun tega menempatkan orang seperti itu di garis depan? Pada dasarnya, semua alkemis dan penyuling artefak dikumpulkan di batas bintang yang aman. Setiap tahun jumlah besar sumber daya akan dikirim, disempurnakan menjadi pil artefak dan dikirim ke garis depan. Mi Jinglun dan Qianning tidak akrab satu sama lain dan belum pernah bertemu sebelumnya. Tetapi karena keterampilan alkimia Yangke dan Nia Qingcheng, Mi Jinglun memiliki pemahaman tentangnya. Alasan dia datang untuk menemukan Qianning adalah karena dia salah satunya yang paling akrab dengan Yangke. Di dalam aula tamu Hing Heaven Palace, Mi Jinglun tidak menunggu lama sebelum Qianning tiba. Penampilan asli wanita percaya itu sulit dilihat, tetapi matanya yang serunya cerah dan jernih menunjukkan sedikit kelelahan. Mi Jinglun mencium aroma obat yang sangat kaya dan memperhatikan bahwa meskipun Qianning telah mengatur rambutnya secara khusus, itu masih agak berantakan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa wanita ini telah sibuk di Pilgrimber sepanjang tahun dan mungkin tidak beristirahat selama bertahun-tahun. Wanita selalu memperhatikan penampilan mereka. Jika bukan karena mereka tidak punya waktu untuk usaha, bagaimana mungkin mereka bisa mengurus diri sendiri? Salam kepala Mi. Qianning membungkuk hormat. Dia sudah lama mendengar tentang pria yang memimpin markas pusat ras manusia dan bertanggung jawab atas situasi keseluruhan, memerintahkan berbagai pasukan ras manusia untuk berperang melawan klan Tinta. Mi Jinglun berdiri dan membantunya berdiri. Nyonya yang terlalu sopan. Setelah bertukar basa-basi, kedua belah pihak duduk. Mi Jinglun masih memikirkan bagaimana dia harus bertanya padanya tentang Yangke.
Tetapi tiba-tiba Qian Nijiang sudah bertanya, apakah kepala Mi datang ke sini untuk masalah suamiku? Mi Qinglun tertegun sejenak sebelum mengangguk. Memang. Dia kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu. Nyonya sepertinya tidak khawatir. Dia tidak melihat kekhawatiran di mata Qian Nijiang. Berbicara secara logis, bagi seorang wanita, Qian Nijiang seharusnya tidak bisa tetap tenang setelah bertahun-tahun diam. Di bawah tabir Qian Nijiang tersenyum. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Hanya saja suamiku seharusnya baik-baik saja. Mendengar dia berkata begitu, Mi Qinglun mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu bisa begitu yakin? Jadi tak memiliki petunjuk apapun di sini, jadi bagaimana Qian Nijiang bisa memastikan bahwa Yang Ke aman? Jika itu beberapa tahun yang lalu ketika Yang Ke bertanggung jawab atas artefak yang disebut daftar loyalitas, mereka masih dapat menentukan situasi Yang Ke melalui kehidupan orang-orang yang telah meninggalkan nama mereka di atasnya. Tetapi setelah Yang Ke berangkat perjalanan ke battlefield dan mengambil inisiatif untuk menghapus batasan yang ditempatkan pada 9 orang dari daftar loyalitas, Yang Ke tidak lagi memiliki hubungan hidup atau mati dengan mereka. Qian Nijiang terdiam sesaat sebelum bertanya, perasaan? Mi Qinglun tidak bisa menahan tawa. Bagaimana dia bisa menilai masalah sebesar itu berdasarkan perasaannya? Itu terlalu kekanak-kanakan. Qian Nijiang melanjutkan, nyonya dan suami ini bertemu ketika kita masih muda dan sama-sama berada di pavilion Hing Heaven. Kita berdua megang kakak senior Su dan juga bersama kita. Bakat kultivasi Sumaya pada awalnya tidak terlalu bagus dan dia hampir dikeluarkan dari pavilion surga tinggi. Mengingat kejadian di masa lalu, sudut mata Qian Nijiang meringkuk seperti bulan sabit. Jelas sangat bahagia. Mi Qinglun tidak menyalahnya dan hanya mendengarkan dengan tenang. Baru sekarang dia menyadari bahwa pembangkitan Yang Ke tabu kekuasaan tidak lebih dari pejuang berat karakter minor. Jadi menjadi pelayan sekte kecil di desa terpencil, dia telah tumbuh menjadi landasan ras manusia, bahkan sebuah bendera dan simbol kepercayaan. Kemauan luar biasa macam apa ini? Itu mengharuskan untuk berusaha lebih keras daripada mereka yang memiliki bakat luar biasa. Dia tidak bisa menahan nafas panjang. Ombak besar menyapu pasir, mengungkapkan warna asli seseorang. Qian Nijiang mengangkat tangannya dan menyisir rambutnya ke belakang telinga. Suami selalu melakukan hal-hal hebat. Kita saudara perempuan telah berada di bawah sayapnya selama bertahun-tahun dan seringkali tidak dapat membantunya. Faktanya semua orang sangat cemas. Jadi selama ini, apakah itu Sister Rumeng atau Senior Suyan, mereka semua telah berkultivasi dengan rajin. Berharap suatu hari bahkan jika mereka tidak dapat membantu suami, mereka tidak akan menjadi beban untuk dia. Qinglun berkata dengan sungguh-sungguh, nyonya, ia terlalu serius. Su Rumeng dan yang lainnya saat ini berada di luar pembatasan besar aula surgawi. Mendengar perintah senior Fu Guang untuk melawan klan Tinta di sana dan memastikan bahwa pembatasan besar tidak hilang. Tidak ada seorang pun di sana untuk diandalkan dan mereka telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Meskipun